rekam. Silakan yang ini. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallahu khairan hasanan, Bah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dan eta audiona mic-nya dibuka. Siap. Udah, Bah? Cek. Sip. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaika ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, subhanallah, sahabat-sahabat semua, hari ini kita bisa silaturahim kembali. Ada beberapa sahabat ini yang bergabung. Tadi ada Pak Rohim di depan. Ini beliau saya kenal dari komunitas di ACT ya. Kemudian ada Kang Abai, udah masuk belum ya Kang Abai? Kebetulan beliau dari Radio Cosmo tadi kontak mau ikut gabung. Dan alhamdulillah sahabat-sahabat semua, semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Semangat bergerak. Sekali lagi, udah Dedi semalam sama Pak Haji Nurdin dan Om Sis ini silaturahim. Dan sahabat-sahabat semua dapat doa terbaik dari santri. Kemudian ada spesial salam buat Pak Haji Dea. Ini karena AA Ridwan ternyata follower Pak Haji Dea, tapi belum pernah ketemu katanya. Jadi saya cuman kontek-kontekannya di media sosial, tapi belum pernah ketemu sama orangnya. Jadi diantos buat Pak Haji Dea, spesial, cenah. Ditunggu di pesantrennya beliau. Dan nanti teman-teman semua, sepertinya harus khusus kita kasih waktu buat silaturahim ke sana lebih pagi dari sana. Jadi karena kita akan disuguhkan terapi yang nanti bakal kasih tahu sama yang lain bakal diterapi apa ya udah ya. Pokoknya mah yang laki-laki wajib ke sana ya, Dak. Kang Ahmad, Kang Ahmad, beliau adalah seorang terapi juga. Nanti teman-teman bisa dikondisikan buat yang para pria nih, buat dikasih jurus katanya untuk menaklukkan ini istri-istri. Luar biasa sekali. Alhamdulillah. Terima kasih buat Abah nih sebagai MC yang semakin dahsyat, setiap hari belajar terus. Walaupun tadi bingung syukur teh naon Abahnya. Alhamdulillah teman-teman semua, ini sedikit lagi tentang Dunrat di awal saya harus sampaikan karena ini berkaitan dengan nanti tongkat estafet ya. Takutnya saya khawatir besok saya sudah wafat ataupun teman-teman semua tidak ada yang tahu, bahkan kemarin kita dikasih nasihat terbaik dari kematian pemimpin kita di Bandung, wali kota kita, yang betapa umur tidak bisa diprediksi. Maka sekali lagi persiapan kematian yang baik itu harus kita ikhtiarkan ya. Jadi bukan saja hidup yang enak, tapi betul-betul mati yang enak itu harus kita ikhtiarkan. Mudah-mudahan sekali lagi semua sahabat Dunrat hari ini Allah takdirkan nanti bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ada share foto, coba difotokan namanya kegiatan Dunrat pertama kali itu awal-awal itu ada almarhum Mas Dwi ya, yang 2016 ditakdirkan oleh Allah kecelakaan di Cianjur, kemudian beliau wafat, tapi 3 hari sebelum wafat beliau, coba di-share dulu Bah, yang fotonya Bah, ada foto di-share di grup tadi, biar teman-teman yang lain tahu bahwa ada seorang mujahid yang hari ini Allah mudah-mudahan kasih nikmat, yaitu berupa pahala yang mengalir dari kegiatan kita, dan mudah-mudahan itu akan menjadi juga visi misi kita. Ketika nanti kita wafat, mudah-mudahan gerakan ini ada yang meneruskan ya, jangan sampai kemudian melendoi bahasa Sunda lama. Sudah di-share Bah, sebentar Bah, biar spirit buat kita pagi-pagi ini. Ada di WA Bah, tadi di WA sama Pak Dokter di-share, ada Dunrat 2012 pertama kali beliau bikin buat kita
dan ternyata beliau ketika 3 hari sebelum wafat, saya ingat betul, tiba-tiba saya dikasih nomor PIN sama bukan PIN, password ya, dikasih password sama ininya sama akunnya. Beliau bicara tentang kematian dan beliau bicara tentang dakwah yang harus dilanjutkan. Saya bingung mau ngisi apa di kolom Instagram, kata beliau. Saya sudah stuck bahasanya. Silakan sama antum diteruskan. Nah, ternyata bisa jadi mungkin beliau sudah merasakan bahwa umurnya tidak lama kembali. Jadi ini ada salah satu kegiatan yang awal banget ya. Kita silaturahim ke Pondok Pesantren Al Furqon. Ini masih slim, lihat body saya ya, Bah ya. Jadi saya pernah rada-rada kurus, Bah, seetik, Bah. Ya, buat Kang Wiwit nih, Kang Wiwit. Jadi ini bukan hoax, lihat tuh badan saya tuh. Sebelahnya Pak Dokter itu saya badannya kan. Masya Allah, kergagah-gagahna atau Kang Dani? Ah, sama Kang Dea, Luar lihat Kang biasa. Dea lagi lucu-lucunya ya, bener kan? Oh, Kang Dea mah lucu always, Kang Dea mah. Gak ada matinya. Asli. Nah, jadi subhanallah, ini ada video ini, Bah, yang satu lagi, Bah, yang postingan beliau di awal, bukan yang foto, coba dicek sama teman-teman semua. Di mana di Di IG? WA juga di atasnya. Di WA di atasnya, Bah. Di Tadi Pak Dokter share juga. bentar. Di atasnya. Maksudnya tuh bukan di Kelak, atas kelak, itu, tadi di atas chattingan ada aduh, di atas. Nah, itu yang sebelahnya, Bah, sebelahnya. iya, Nah, itu yang sebelahnya. Nah, bukan. Tadi sebelah yang foto tadi, itu mah berikutnya. Sebelahnya itu, sebelah kiri yang foto tadi. oh, Nah, di sebelah bawah, kiri, Pak. kelak. Di bawah. Iya, iya. Nah, itu teman-teman semua, ini adalah postingan awal-awal beliau. Saya nggak tahu, disangka saya yang bikin Instagram Dunrat ini 2012 itu adalah Pak Dokter atau Kang Randi. Alhamdulillah nih Kang Randi juga ada di sini sekarang, mudah-mudahan sehat selalu. Mana Kang Randi tadi, ada Kang Randi Alwardi juga. Oh, ada nih Kang Randi di Cimawan. Oh, ini yang saya kira beliau yang bikin Instagramnya, dan Pak Dokter ternyata adalah almarhum yang bikin, dan ketika 3 hari sebelum kematiannya itu tiba-tiba akunnya diberikan ke saya dan ada wasiat untuk melanjutkan dakwahnya, silakan diterusin, saya sudah stuck. Ternyata itu adalah pertanda bahwa 3 hari kemudian beliau wafat, dan inilah sekarang tugas kita meneruskan sebuah fadilah yang luar biasa dari keutamaan dakwah. Maka sekali lagi, kenapa sih harus kontribusi ya? Sekali lagi, sebetulnya kita hadir di dunia dakwah atau tidak, itu sekali lagi saya harus ingatkan, Islam itu akan kembali bangkit. Jadi jangan GR ya, jangan GRT, wah kalau ada saya pasti sukses atau ada saya pasti berhasil. Wallahi, ketika ada kita dan ada kita itu Islam tidak akan pengaruh, artinya secara konsistensi. Maka saya bilang kenapa dakwah itu harus kontribusi, biar dakwah itu selalu eksistensi. Karena kalaupun kita tidak ikut berkontribusi, akan selalu ada orang-orang terbaik yang merasa dipilih untuk mengembangkan atau untuk berikhtiar di dunia dakwah ini ya. Jadi ini adalah panggilan, dan surat dari yang akan kita bahas ini kelanjutannya dari surat Ali Imran. Kenapa kemudian disebut Dunrat? Dunrat kan dunia akhirat. Jadi saya bilang ini bukan komunitas biasa, atau saya bilang sebutnya ini adalah doa kita semua. Jadi hanya komunitas itu sebetulnya hanya sebutan. Saya nggak mau ini sebut komunitas karena terlalu sempit, kemudian terlalu eksklusif. Saya pengen ini adalah menjadi sebuah doa. Sedari awal kita tidak bangun ini seperti organisasi biasa, yang ada ketuanya, yang ada absensinya, yang ada kemudian iuran resminya. Maka saya bilang kalau bisa sih kita di sini nggak harus kumpulan para pengusaha semua, tidak harus kumpulan para kantor semua, enggak. Jadi saya bilang ketika Rasulullah dulu membangun peradaban ini, maka semuanya ikut berperan ya, ikut berkontribusi. Jadi bukan cuma seorang pengusaha, bukan para pengusaha aja yang ikut. Jadi seperti Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan saja, tapi penasehatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq itu adalah seorang yang punya karismatik luar biasa. Jadi ada penasehatnya, ada ustadznya. Makanya di grup ini tidak tertutup kemungkinan
akan banyak profesi-profesi yang lain, bukan hanya sekedar pengusaha ya. Kemudian ada ustadz, ada guru, ada profesional di sini, ada emak-emak ini yang sayang duafa, luar biasa sekali. Ada Kang Wahyu, kemudian banyaklah. Jadi kita semuanya jangan sampai kemudian menjadi sebuah wadah yang terlalu eksklusif. Artinya ketika kemudian kita kumpul seorang pengusaha semua, takutnya tidak ada yang mengingatkan. Kemudian ketika kita kumpul pengusaha semua, takutnya terlalu jumawa, terlalu ujub, karena yang dibahasnya selalu tentang dunia. Maka ketika kita hari ini hadir, Dunrat, ini saya bikin konsepnya adalah sebuah konsep di mana dunia akhirat ini menjadi trigger ya dalam kehidupan kita. Nanti Dunrat itu apa? Nah, ini di surat Ali Imran, kita sudah bahas kemana. Alladzina yaquluna rabbana inna aman. Amanah itu prinsip yang pertama. Jadi amanah itu belief, percaya, yakin bahwa kita tauhid. 13 tahun Rasulullah membangun fondasi ya. Jadi hari ini kita walaupun si kegiatan ini dari 2012, tapi saya yakin betul tarbiyahnya masih panjang. Jadi kalau mulai dikonsep kembali sebetulnya masih panjang karena tarbiyah ini penting sekali terus-terusan. Ya ujiannya sekarang ada di depan mata sekali bahwa eksistensi atau istiqomah itu menjadi PR berat bagi kita ya. Maka saya mudah-mudahan berdoa Allah mudahkan hati ini, Allah mudahkan langkah kaki ini untuk selalu ada di bagian kontribusi dalam dakwah. Jadi saya sarankan sih kalau perlu ikutan pelatihan yang sangat berkesan yang kemarin saya ikuti, yaitu adalah pelatihannya Ustadz Elfandi, Muhammad Elfandi tentang circle, elite circle. Jadi beliau setidaknya memberikan gambaran kita bahwa ada yang namanya RKU, yaitu rencana kontribusi unggulan. Jadi apa kira-kira di dalam hidup kita nanti yang akan menjadikan sebuah impact besar bagi umat ya. Jadi ketika kita sudah tidak ada, tapi kemudian peran kita masih dirasakan, hadirnya kita masih dirasakan ada, kemudian kita sudah bikin skema atau di mana kontribusi ini berlangsung selama mungkin, bahkan sampai hari akhir nanti. Yaitu saya menemukan pola, dan pola itu hanya diketemukan di pola wakaf. Jadi ketika kita bicara tentang kontribusi, maka saya bilang kontribusi terbaik itu ada di wakaf. Karena wakaf bukan saja bisa menopang negara, wakaf bukan saja bisa menopang suatu institusi, itu terlalu kecil, bahkan wakaf itu bisa menopangnya peradaban ya. Jadi saya sekarang ketemu ini ketika saya ngaji tentang kontribusi, maka saya ketemu satu kontribusi yang betul-betul dahsyat yang pada saat dulu kontribusi ini menjadi maksimal karena para sahabat itu diinstal dulu tauhidnya di Mekah ya. Jadi yang harus dirunut 13 tahun Rasulullah membangun 13 tahun membangun hati para sahabat. Kemudian membangun kaidahnya lebih kepada fikih yang disebutnya fikih wakaf, fikih sedekah itu dikedepankan. Jadi silakan Anda kaya, kata Rasulullah SAW kepada para sahabat. Tapi ilmui dulu. Jadi jangan sampai kayanya tidak berilmu. Jadi ketika nanti kaya itu dipegang, harta itu dipegang, maka kemudahan dari sebuah kontribusi nanti akan kita rasakan bersama ketika harta ada di tangan orang-orang soleh. Ya. Kemudian ketika kita bahas 13 tahun hijrah Rasulullah SAW, 2 tahun kemudian Rasulullah membangun pasar. Jadi setelah Rasulullah membangun masjid pertama kali yaitu Masjid Kuba, setelahnya 2 tahun kemudian Rasulullah membangun yang namanya pasar. Ya, yang namanya pasar Manakoh yang hari ini mudah-mudahan kita ikhtiarkan menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membalikan kembali peradaban itu pada saat itu dibangun dengan pola wakaf. Jadi kontribusinya lebih maksimal karena ini akan bertahan lama. Kontribusinya wakaf, kenapa wakaf? Karena wakaf adalah sebuah pondasi dari segala kebaikan. Jadi sekali lagi ketika kita bahas wakaf, maka saya akan konsentrasi kalimatnya Ustadz Budi Azhari ketika beliau, nanti mudah-mudahan saya bisa rekam, lalu saya share, ada kalimat yang ketika beliau bilang, hitungan-hitungan tijarah itu sudah tidak bisa dilakukan. Hitungan-hitungan bisnis yang normal itu sudah tidak bisa kita ikhtiarkan, maka ada hitungan yang namanya hitungan sedekah. Maka
bisnis ketika menggunakan hitungan tijarah sudah tidak bisa masuk, maka pergunakanlah hitungan sedekah. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat ketika dulu memulai bangun peradaban masjid di bawah naungan komando dari baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Jadi pasar 2 tahun kemudian dibikin, setelahnya itu pasar didirikan, 4 tahun kemudian pasar terbesar Bani Qainuqa. Bani Qainuqa itu pasar terbesarnya umat Yahudi, bangsa Yahudi, itu bisa hancur 4 tahun kemudian. Jadi jeda waktunya dari 13 tahun, 2 tahun, 15 tahun, 4 tahun, 3 sampai 4 tahun berarti 18 tahun sampai 19 tahun, dan di tahun ke-20 baru Fathul Makkah. Bayangkan 20 tahun baru merasakan yang namanya kenyang. Jadi Umar bin Khattab bilang bahwa kita baru merasakan dan baru kenal yang namanya kenyang. Jadi selama ini 20 tahun kemudian Rasulullah itu membangun peradaban Islam itu baru merasakan kenyang itu di tahun ke-20. Bayangkan dahsyat sekali, tapi yang harus ada poin utamanya setelah pertama kali Rasulullah mengadakan perang ya yang disebut dengan perang Badar, itu saya dikasih tahu sama Ustadz bahwa harta adalah musuh terbesarnya sesungguhnya. Jadi bukan perang Badar itu yang besarnya, tapi perang adalah melawan hawa nafsunya. Jadi perang melawan tadi diri sendiri itu lebih besar dibanding melawan musuh ya. Jadi musuh terberat kita adalah diri kita sendiri. Bahkan di hari pertama kemenangan Islam nyaris menjadi kekalahan atau kehancuran pertama juga kaum muslimin itu sendiri. Jadi ketika beres perang Badar lalu kemudian dinyatakan kita sebagai kaum muslimin menang, tapi di saat yang bersamaan di hari yang sama juga tidak nunggu harus pulang ke Madinah dulu, itu terjadi perpecahan 4 golongan karena urusan harta. Di surat Al-Anfal bahkan sampai turun bahwa harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Jadi saking betapa dahsyatnya harta, maka hari ini kita sangat-sangat bertemu banyak sekali motivator-motivator yang sangat banyak mempelajari atau mengajarkan ilmu tentang sukses, tapi sedikit sekali yang saling mengajarkan, saling belajar tentang kontribusi. Makanya tadi kontribusi itu apa? Kontribusi itu adalah sebuah ikhtiar lebih ya, effort yang besar bagaimana kemudian untuk agama ini apa yang kira-kira bisa dibantu. Bukan kemudian apa yang saya dapatkan dari agama ini. Jadi bahasnya jangan selalu kemudian apa yang bisa saya dapatkan dari bisnis ini misalkan, atau apa yang saya bisa dapatkan dari kegiatan ini, jangan. Justru ketika kita bahas kontribusi RKU, ya mudah-mudahan teman-teman bisa ikutan nanti kegiatannya Ustadz Elfandi karena luar biasa sekali. Saya dikasih banyak insight di sini tentang kontribusi, tapi sebetulnya hadiah terbesarnya adalah sebuah visi misi yang begitu jelas hari ini bahwa mudah-mudahan teman-teman bisa membersamai nanti ke depan. RKU-nya apa? RKU-nya adalah kembalinya para sahabat atau para teman-teman kita yang sudah lebih dahulu sukses, terlebih urusan hartanya sudah ada di level yang sangat baik atau sangat mapan, maka kita harus saling berikhtiar mengingatkan kembali bahwa sejatinya harta itu harus dibalikan lagi kepada fungsi dulu di awal, yaitu sebagai fondasi peradaban, yaitu wakaf ya, wakaf produktif ya. Jadi ketika para pengusaha yang punya 100 cabang itu, ayo semuanya kita ikhtiarkan ada beberapa cabangnya yang diwakafkan. Jadi bukan lagi tentang kontribusi yang sederhana, tapi harus kontribusinya sekarang di hulu. Karena alhamdulillah, biiznillah, 100 juta dari total sedekah dari wakaf bisnis yang sudah kita share, Allah hadirkan dan Allah mengabulkan sesuai janjinya, yaitu wayurbis sadaqah. Jadi saya nggak habis mikir gitu ya, betapa dahsyatnya Allah kasih keutamaan dari sedekah. Ketika kita berhasil menyedekahkan 100 juta itu, maka 100 juta itu balik lagi jadi outlet yang baru kita di Bekasi. Jadi sekali lagi saya sangat-sangat yakin bahwa memang sejatinya kalau hari ini kita masih makanin terus, masih ngompenin terus, kita bikin lelang terus, itu memang sejatinya dulu para sahabat 13 tahun membangun itu. Jadi kalau hari ini kita baru 1 tahun, kemudian yang belinya masih itu-itu saja, ya memang wajar, karena kita kan tidak ngaji dulu ya, tidak kita tarbiyah dulu, 13 tahun kita nggak belajar banyak tentang sedekah dulu, kita langsung teknis semuanya, kita langsung cari uang semuanya, tapi lupa
gimana caranya berkontribusi dengan uang. Jadi saya nanti akan bikin kegiatan dengan Kang Wiwit, mudah-mudahan bisa berkolaborasi dan teman-teman yang lain, dan Pak Haji Nurdin juga Pak Haji Dea, kita akan bikin pelatihan mungkin gratis ya. Kita akan udunan nih, bahasanya udunan di hotel sekalian yang bagus, kemudian yang maksimal, kita support yang teman-teman mau ngaji tentang kontribusi ini. Jadi kita berikan materi-materi yang berkaitannya dengan pola pengembangan wakaf itu sendiri nanti. Jadi betul-betul sahabat-sahabat yang mau berkontribusi itu bisa ada wadahnya ya. Makanya tadi Dunrat. Jadi nanti dibahas ini surat Ali Imran. Jadi amanah itu menjadi fondasi awal. Amanah faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, itu 3 prinsip. Lalu yang paling dahsyatnya di keempat, prinsip yang keempat setelah waktu itu kita pernah bahas 3 ya. Faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Ini menjadi 3 prinsip di awal. Ini mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Jadi amanah itu belief, percaya, yakin, terus kemudian faghfir lana, banyak-banyak kemudian kita beristighfar ketika kita punya mimpi yang besar. Sekali lagi mudah-mudahan Allah kasih kemampuan kita untuk memegang yang namanya amanah yang besar itu ya. Kemudian waqina adzabannar, kita terus belajar tentang kaidah halal haram, tapi jangan berhenti di sampai halal haram saja, karena kita lagi bahas peradaban. Kalau bahas peradaban, maka sekali lagi halal haram itu tidak cukup ya. Jangan berhenti, karena ada rahmat Allah yang kita kejar, bukan sekedar yang namanya tadi halal haram. Jadi kalau cuma halal haram saja mah biasa orang ya. Kemudian ada yang keempat as-sabirina. As-sabirina ini prinsip yang sangat-sangat harus kita pegang. Maka ketika kita hari ini sedang berikhtiar, terlebih dakwah, maka sangat-sangat banyak ayat tentang Al-Qur'an yang saya kutip dari surat Fatir, ketika ketika Allah bilang bahwa rasul-rasul sebelum kamu saja didustakan, apalagi kita ya. Abah bukan rasul kan ya, bukan ustadz oge nu hafiz Qur'annya. Jadi abah ayeuna wayahna bah, walaupun sekarang menyeru, ayo puy ngajinya banyak. Ya. Ayo ngaji, ayo KCM, Heeh. eueuh nu ngiluan hare-hare gitu nya wayahna bah. Karena kita memang ada di fase rasul saja sebelum kita itu didustakan. Jadi hari ini kita bismillah, makanya as-sabirina itu yang harus kita pegang. Jadi as-sabirina itu apa? Sabar. Jadi sabar adalah kunci dari sebuah keutamaan dakwah kita hari ini. Kenapa juga kemudian di kalimat Qur'annya wasta'inu bis-sabri was-shalat. Jadi kenapa sabar dulu gitu ya? Yang disebut sama Allah bukan salat dulu gitu. Jadi kita memang ketika ada di dunia dakwah ini as-sabirina disebutnya, as-sabirina sabar. Maka ketika kita dakwah itu perlu sangat-sangat kesabaran yang tingkatannya tingkat yang udah paling tinggi ya. Jadi bukan lagi baper ketika kita kemudian hanya sendirian saja juga bismillah jalan sajalah. Karena Rasulullah dulu ketika kemudian terasingkan sampai menganggap Taif ya, kota Taif menganggap adalah sebuah solusi yang akan bisa menerima dakwahnya Rasulullah, ternyata sampai di Taif itu justru lebih parah perlakuan penduduk kota Taif. Bahkan sampai ada kisahnya kan, teman-teman semua mungkin sudah paham dan tahu, ketika Jibril minta sama Nabi Muhammad untuk berdoa sama Allah agar bisa diizinkan untuk menghancurkan kota Taif itu di gunung tapi Rasulullah sangat luar biasa sabarnya, as-sabirina. Makanya saya sekarang lagi belajar bagaimana kemudian ke depan itu justru belajar sabar itu yang paling penting ya. Jadi yang susah yang sekarang saya rasakan adalah sabar dibandingkan kemudian ketika ikhtiar yang lain sudah kita ikhtiarkan. Jadi as-sabirina, terus kemudian was-sadiqina. Was-sadiqina itu adalah orang-orang yang membenarkan selalu. Jadi mudah-mudahan kita di grup ini selalu menjadi orang-orang yang membenarkan. Jadi ketika ada perintah, maka segeralah sami'na wa ata'na. Jadi jangan banyak mikir, kalau kata Agim justru banyak zikir. Kemudian ikhtiar itu setelah kita sedikit mikirnya. Jadi jangan sampai kemudian kita banyak mikirnya, nggak ada zikirnya, ikhtiarnya lama ya. Jadi zikir, fikir, ikhtiar menjadi pondasi gimana Agim dulu mengajarkan kita tentang zikir, keutamaan zikir, keutamaan kemudian sedikit mikir, dan keutamaan bergerak langsung. Ya, makanya hari ini konsepnya bergerak. Dan Dunrat membenarkan. Dunrat itu adalah sebuah impian dan cita-cita kita. Jadi saya ketemu polanya, mudah-mudahan Abah bisa diketik nggak Bah? Kira-kira Bah di kolom sharing. Jadi saya ketemu polanya ketika Bentar.
Siap, kedap, As-sabirina was-shadiqina. Nah, ini kita tuliskan kedap. Dunrat, ternyata alhamdulillah saya menemukan pola. Jadi Dunrat itu bukan sekedar doa teman-teman semua. Dunrat dunia akhirat, tapi Dunrat itu pertama D-nya ya. D yang pertama bisa ditulis sama Abah, nanti saya bikin analoginya biar dahsyat, dan saya minta nanti Kang Wiwit untuk menjadikan ini sebuah materi yang harus kita ikhtiarkan karena ini penting sekali. D-nya itu apa? D-nya yang pertama adalah doa D. menjadi senjata. Doa menjadi senjata. Jadi Dunrat, D-U-N-R-A-T. D yang pertama itu doa menjadi senjata. Jadi apapun masalah kita nanti di depan, ya, mimpi apapun kita nanti di depan, sekali lagi tidak ada lain, tidak ada bukan tauhid nomor satu, yaitu doa. Jadi ketika kita sudah punya tauhid yang baik, tauhid yang betul-betul diasah, sebagaimana kita berlatih bela diri, berlatih kemudian profesional. Kalau kita tidak terus melatih doa ini menjadi senjata, maka tidak akan pernah merasakan doa itu adalah senjata. Jadi semakin kita sering berdoa, walaupun doa itu belum diijabah, terus saja lakukan. Karena sekali lagi, jangan sampai kita 4 hal kita nggak berani minta, ya, kemudian kita nggak banyak minta, kita nggak sering-sering minta, dan terakhir kita berhenti minta. Makanya jangan sampai berhenti minta, terus aja minta sampai dikabul. Makanya kemarin alhamdulillah mobilnya ngaku rusuk tah. Udah Dedi tahunya mobilnya sampai kan kasusah masuk ke pesantren karena nyelip, tapi nggak berhenti sambil berdoa, ya Rob hadirkan mobil 4 WD dari Papua, ya Rob, ya Rob, ya Rob dari Papua, ya Rob, amin ya Rob, amin ya Rob. Amin. Amin, amin. Ya Rob, semoga dari Nah, Papua kedah hadir ya Papua Rob, itu. amin ya Rob. Di Papua soalnya banyak ini udah Kang Wiwit, di Papua banyak mobil 4 WD. Iya, Fortuner, Pajero tuh udah biasa di sana mah. Ya Rob, saya sambil berdoa ya Rob, Ya Rob, semoga Raja 4 ya Rob. ya Rob, Raja Raja 4 tiket ya Rob. Nah, itu tadi ya. Tiket Subhanallah. gratis ya Rob, tiket gratis. Tiket gratis ya Rob, ke Mekah ya Rob, ya itu kan. Jadi ketika kita sering terus disebut nama Allah Subhanahu wa taala, apapun ikhtiar kita, sekali lagi mudah-mudahan Allah bantu dan Allah turunkan ya tentaranya, malaikat-malaikat untuk bantu urusan kita. Sekali lagi, D yang pertama itu apa? Dunrat. D yang pertama itu doa menjadi senjata. Jadi ini nanti menjadi rumus bagaimana Dunrat itu bukan sekedar cita-cita. Dunrat ini adalah plan kita, aplikasikan kita untuk semua kehidupan kita adalah tentang Dunrat. Jadi Dunrat itu betul-betul menjadi terpatri di dalam hati bahwa Dunrat bukan sekedar doa. D-U-N-R-A-T. U yang kedua, U yang kemudian menjadi ikhtiar kita bukan usaha di sini. Tapi U apa? U yang kedua umat menjadi tempat pengabdian. Jadi perhatikan ini teman-teman semua, ketika kita bahas peradaban, maka tidak ada lain, tidak ada bukan, umat itu yang utama. Ya, jadi kenapa saya ada kalimat keluarga yang pertama, tapi umat yang utama? Karena dulu Rasulullah SAW dengan para sahabatnya itu mengutamakan kepentingan umat dibanding kepentingan keluarga. Tapi keluarga dikasih pengertian yang pertama kali, jadi merasakan pertama kali keberhasilan kita, kesuksesan kita, kemudian mudah-mudahan pencapaian kita itu yang harus pertama kali menikmati adalah keluarga. Tapi mudah-mudahan Allah melapangkan hati para keluarga kita, ya, istri kita, mertua kita, orang tua kita, ketika kemudian kita ngurusin umat, ini tidak ada yang komplain. Nggak ada yang bilang, keur batur wae atuh tah. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan para keluarga kita nih yang berkaitan tentang dakwah ini justru mensupport bagaimana Siti Khadijah itu totalitas ya bantu dakwanya Rasulullah, bahkan ketika berdakwah bersama Rasulullah yang tadinya kaya raya menjadi miskin. Bahkan ketika wafat saja beliau bilang, kalau seandainya tulangku ini bisa membantu dakwahmu ya Rasulullah, maka jual. Bayangkan sampai kita punya keluarga yang mendukung dakwah itu seperti itu, maka kita ada di lingkungan yang harus kita syukuri, karena betapa banyak hari ini yang keluarga ketika kita berdakwah justru bilangnya, kenapa ngurusin batur wae ieu urang ge can beunghar kan gitu ya. Jadi bahasanya mudah-mudahan sekali lagi mudah-mudahan menjadi doa betul bahwa Dunrat ketika kita berdoa jadi senjata, maka kita Allah mudahkan untuk menjadikan umat sebagai tempat pengabdian ya. Jadi umat
Itulah yang harus kita pikirkan hari ini. Bagaimana kemudian 40 tahun ke depan ketika kita sudah wafat, maka para penerus kita ini meneruskan dakwah kita. Tahu visi misi kita bahwa umat itu adalah PR besarnya yang harus kita selesaikan sampai nanti di hari akhir ya. Jadi nggak peduli ya, makanya tadi saya kenapa di kalimatnya di wasadikina itu benar, membenarkan. Maka ketika ada kalimat ajakan ini umat, maka semuanya bismillah sami'na wa ata'na. Bagaimana Rasulullah dulu ketika menjelaskan tentang keutamaan dakwah ini, semua para sahabat itu wasadikina, membenarkan. Kemudian wasadikina wal qanitina, ada wal qanitina itu adalah taat ya. Bagaimana terus taat ya, makanya dunrat R-nya itu adalah N-nya adalah niat karena Allah. Jadi kalau sudah niat karena Allah, maka lelahnya akan menjadi lillah. Jadi tidak akan pernah merasakan lelah karena lillah ya. Jadi ketika kita kemudian menghadapi permasalahan, gejolak, ujian, cobaan, maka kalau sudah niat karena Allah, wal qanitina, kita tetap taat. Jadi jangan kemudian kita tahajud kalau ada masalah, beres masalahnya tahajud ngalengit ya, Bah ya. Jadi itu menjadi pakaian kita, sedekah kita. Kemudian jangan cuman ketika ada masalah, ketika kita ada mimpi, maka sedekah itu menjadi pakaian. Karena niat karena Allah, maka seluruh aktivitas kita niatkan karena Allah itu sedekah buat kita ya. Jadi dunrat menjadi sebuah cita-cita besar nanti, maka mudah-mudahan ikhtiar kita ke depan semuanya memang niat karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. R-nya. Jadi setelah tadi taat, R-nya adalah ridho Allah yang menjadi tujuannya. Ya, dunrat. D-U-N-R-A-T. R-nya ridho Allah menjadi tujuan. Jadi ketika sudah menjadi tujuannya ridho Allah Subhanahu wa taala, apapun hasilnya, mau itu diterima maupun itu tidak diterima, maka kita tetap ikhtiar bergerak. Ya, Bah ya, bergerak. Semangat bergerak. Paduli teuing ya, paduli teuing apa yang dibicarakan orang, yang penting niat kita, tujuan kita adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah ridho, maka apapun ya hasilnya, yang penting itu Allah ridho, sekali lagi kita akan berlapang dada. Jadi kita ada kalimat tadi taat yang menjadi sebuah kunci. Jadi wasadikina wal qanitina wal munfikina. Ini wal munfikina apa itu, Kang? Itu sedekah ya. Jadi ketika kemudian sedekah kita wal munfikina ya, 8 prinsip ya. Prinsip yang ketujuh adalah sukses dunia akhirat adalah wal munfikina, sedekah. Apanya sedekahnya? Sedekahnya kan kalau kalimat sedekah nggak harus harta. Beda dengan infak, ketika kita bahas infak, maka infak itu kaitannya dengan harta. Jadi nggak ada yang infak dengan senyuman ya, harus dipahami ya udah Dedi ya. Jadi saya mau infak dengan senyuman, nah itu bukan. Jadi kalau dengan sedekah itu bisa, senyuman itu dengan sedekah disebutnya adalah bagian dari ibadah. Jadi kalau misalkan sedekah itu cakupannya luas, makanya ayo sedekah semampunya. Ini sedekah di hulu dan hilir menjadi sebuah fundamental yang bagaimana kemudian Rasulullah mengajarkan pada saat dulu membangun pasar, peradaban itu dimulai dari sedekah yang terkecil. Jadi kalau sekarang kita ada pasar Manakoh miniatur, pasar Manakoh itu adalah bergerak, maka silakan teman-teman di sini yang punya kemampuan, kontribusinya mau di mana? Mau cuman sekedar menjual ya, sedekah di hilir, kemudian mempromosikan, sedekah di hilir, kemudian ngenalin, kemudian bilang atau ngasih tahu sama yang lain, itu adalah bentuk dari sedekah di hilir. Makanya wal munfikina, sedekah disebutnya bukan infak. Makanya sedekah itu apa saja? Yaitu tadi kontribusinya Anda silahkan dengan kemampuan Anda masing-masing. Yang jago di IT-nya, ayo jangan berhenti bergerak. Maka sekali lagi ini adalah panggilan, ini adalah seruan. Mau tidak kita sukses dunia akhirat, maka tadi ridho Allah menjadi tujuannya. Bukan saya pengen terkenal, bukan saya pengen dianggap wah berhasil, bukan. Karena tadi sejatinya ketika kita tidak memberikan contoh sama orang lain, maka tidak ada yang bisa dijadikan sebuah prototipe. Bagaimana ini membuat sebuah peradaban ini kembali ke dalam sebuah konsep. Dulu Allah dan Rasulnya mencontohkan dari konsep pasar Manakoh itu menjadi fakta yang nyata yang harus kita pelajari, bahwa sejatinya
kembalinya peradaban Islam itu harus kita ikuti dari sirahnya. Jadi follow atau refer to sirah itu menjadi harga mati ya. Nah, dilanjut bah, mana abah kemana nih A-nya? Jadi wal mungfikina ajakan sedekah, ayo siapapun, Bismillah. Kalau perlu dengan hartanya, sikat dengan hartanya. Kalau nggak bisa dengan hartanya, dengan jiwanya. Karena jihad dengan harta dan jiwa. Jadi hari ini yang bisa dengan hartanya, Bismillah, hajar dengan hartanya. Kemudian yang tidak ada hartanya atau belum dikasih sama Allah rezeki harta yang banyak, maka bisa dengan jiwanya. Bangun rasa terpanggilnya, wastona tuka linapsi. Bangun rasa panggilan itu menjadi sebuah ajakan. Yang ngajaknya bukan manusia, yang ajaknya yang bikin alam semesta ini ya. Wastona tuka linapsi. Ketika aku memilihmu menjadi rasul untuk diriku, bukan menjadi rasul ya. Hariwang kalau udah sekarang ditunjuk antum jadi rasul ya, wah sigana si udah ya, non bahaya ya. Jadi banyak bikin binah juga nah. Tapi yang harus di sini disampaikan bahwa menjadi rasul itu apa? Merasa terpanggil bahwa tugas Rasulullah adalah menyampaikan risalah, menyampaikan syariat, maka akan banyak sekali tantangannya. Syariat yang berkaitan dengan syariat tadi saya sudah bilang seperti bara api. Jadi harus sabar karena kalau digenggam itu rasanya panas, kalau dilepas itu kita butuh ya. Jadi wayahna ketika kita ada di dakwah ini mau tidak kita merasakan sukses dunia akhirat yang sesungguhnya. Ketika kita wafat nanti diteruskan sebagaimana Mas Dwi di depan tadi luar biasa sekali. Saya sangat sering berdoa buat beliau, mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan hari ini mengalir juga untuk dirinya, dan mudah-mudahan sekali lagi kalau saya ditakdirkan memang duluan meninggal, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua yang meneruskan kegiatan ini dan para pasukan Katsurupan yang meneruskan apa visi misi saya ke depan ya. Kemudian A-nya bah, A-nya itu ketika akhirat menjadi prioritas ya. Akhirat yang menjadi prioritas. Jadi ketika kita sudah punya visi ini, akhirat yang dijadikan prioritasnya di dalam hidupnya, maka kira-kira ini ada kaitannya dengan kepentingan akhirat saya yang kita kerjakan. Jadi kalau hari ini kita mikirin dunia, makanya kenapa dunrat hadirnya. Ya teman-teman sudah banyak sekali belajar kan. Ketika ngejar dunia mah akhirat belum tentu dapat. Tapi ketika akhirat yang dijadikan prioritas, maka wallahi dunianya akan ngikutin. Dunianya Allah yang ngurusin. Jadi jangan ngurusin dunia terus, capek, nggak ada beresnya. Tiba-tiba kita wafat, sebagaimana kemarin kita sudah diingatkan oleh nasihat terbaik kematian, pemimpin kita lagi menjabat, kemudian ketika datang saya dapat videonya itu masih sehat walafiat, tapi ketika takbiratul ihram beres sholat sunnah, mungkin nggak tahu saya kronologisnya seperti apa, tapi Allah takdirkan sudah beres tugasnya di dunia. Ya wallahi kita nggak ada yang tahu hari ini, siang ini, bahkan 1 detik ke depan apa yang mau kita bawa nanti, karena saya khawatir ketika kita wafat justru penyesalan lah yang hadir ketika kita bicara tentang ayat yang kaitannya dengan sedekah, laula akhartani ila ajalin qarib. Bayangkan, lau akhartani, tidak ada yang diminta selain sedekah, bayangkan. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul sedekah, sekalipun tidak bisa sedekah harta, sekali lagi jangan berkecil hati karena ada sedekah kontribusi. Maka rekan di sini mudah-mudahan saya berdoa Allah mudahkan hatinya untuk terus berkontribusi, bisa melawan godaan setan ya, godaan setan, kemudian dunia yang perdaya bisa diindahkan, bahwa sejatinya tadi ketika dunrat itu ada umat yang menjadi tanggung jawab kita semua ya, merasa terpanggil lah mudah-mudahan ya. Kemudian ada di T yang terakhir sebagai penutup, karena di sini ada kaitannya dengan wal mustaghfirina bil ashar, di ayat yang terakhir penutupnya setelah wal munfikina wal mustaghfirina bil ashar, istighfar di waktu sahur, atau disebutnya rahasia terbesarnya adalah saling mengingatkan, atau di T yang terakhir adalah tetap istiqomah. Itu yang paling besar, yang paling berat, yang membungkus semua dari empat ikhtiar kita, doa, kemudian umat, kemudian niat dan ridho akhirat itu menjadi prioritas, maka harus dibungkus dengan kalimat tetaplah istiqomah, tetap tawakal, tetap taat, ya, tetap
berdoa. Jadi tetap itu membungkus semuanya. Jadi tetap berdoa, tetap umat menjadi pengabdiannya, tetap niat karena Allah. Tetap itu artinya apa? Tetap itu terus sampai akhirnya Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita semua mudah-mudahan Allah takdirkan berkumpul kembali di jannah. Kata Pak Haji Diaman begitu ya, Bah ya. Tetap istiqomah sampai husnul khatimah, bertemu di jannah. Ha, mantap. Maka wal mustaghfirina bil asar menjadi penutup dari Dunrat. Kenapa Dunrat? Sukses dunia akhirat itu ada perjuangannya, yaitu 5 hal yang tadi saya sudah sampaikan, dan ini akan kita bikinkan sebuah materi yang nanti akan kita bahas dengan Kang Wiwit untuk teman-teman semua. Kita berikhtiar, kita fasilitasi teman-teman biar sukses Dunrat itu seperti apa, sukses Dunrat itu bagaimana, dimulai dari kita yang kecil ini, kita ajak kembali, ayo kontribusi agar dakwah eksistensi. Saya kasih tahu, kalau ada kita dan tidak ada kita, Islam kembali bangkit. Jadi mau kita tidak tercatat di dalam sebuah kalimat mujahidnya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita betul-betul ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Barakallahu fikum. Sekali lagi mohon maaf, yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Mudah-mudahan bisa menjadi pakaian. Surat Ali Imran 14, 15, 16, 17 itu adalah konsep yang dari awal saya bikin. Ini adalah sukses Dunrat yang tadi sudah disampaikan ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih kepada Kang Dani yang telah memaparkan begitu banyak sekali ilmu yang kita dapat dari surah Al-Imran ayat 16 sampai 18 ya dari. Dan semoga kita di jalan dakwah ini tetap istiqomah. Tadi Dunrat adalah wadah untuk kita semua. Jadikan percontohan pasar Manakoh tadi kata Kang Dani, dan semoga pasar ini menjadi lebih besar lagi, dan tentunya kita berkontribusi untuk tetap mendukung dan beristiqomah menjalankannya. Dunrat itu pertama, D-nya doa menjadi senjata, U-nya umat tempat pengabdian, N-nya niat karena Allah, R-nya ridho Allah Subhanahu wa taala, A-nya akhirat menjadi prioritas, T-nya tetap istiqomah di jalannya. Betul ya kan ya. Ridho Allah jadi Sabtu tujuan, yang menggebu, ridho Allah menjadi tujuan. Ya, Sabtu yang menggebu tentunya ya. Jangan sampai kita melenoi ya. Gitu. Siap Haji? Masya Allah. Gitu. Siap Kang Budi, alhamdulillah sudah join di Zoom kita pagi ini. Sahabat sekalian, ini banyak sekali chat. Catnya si Pak Dokter Hungkul itu mah. Iya. Aduh. Koordinasi Silakan, masalah foto, ada diskusi apa, mungkin ada masukan. Dan tadi Kang Wiwit, kita bikin pelatihan khusus tentang kontribusi buat umat ini harus digalakan ya. Mudah-mudahan bisa dikondisikan ya. Kita kita di ini di hotel sekalian lah, biar keren sekalian ya. Yang mau ngaji tentang Dunrat masa di ya bah, masa di murah-murahan ya banyak. Tenang, ada pengusaha-pengusaha sukses inilah. Kita banyak, fasilitasi ya. Siap. Di hotel sambil kita makan sampai tempat enak nyaman ya. Di hotel bintang 7 ya kita ini. Ya Pak, aman. Hotelnya di Mekah ya sama Pak. Hotel bintang 7 sahabat. Bintang 5 terlalu ini masih kena kurang ya, kita yang terlalu mainstream. Bintangnya.
Rumah stream terus. Biasa lah Silakan ada bintang 5. yang mau bertanya atau mau diskusi atau mau menambahkan? Ya, sahabat Pak sekalian, Haji Dea mana ini belum keluar silakan. Pak Haji Dea teh aya tuh itu Pak Pak Haji Dea Haji teh. tadi ada Pak Haji itu lagi Lagi ngopi gitu mah. lagi ngopi-ngopi Nah, Kang Hadi begitu. Yogi mana Kang Hadi Yogi? Aduh kangen saya Kang fotonya dibuka Kang tuh. Hadi Yogi lagi sepedaan. Sepedaan. Ayo Mbah, mangga silakan ada yang mau diskusi. Silakan sahabat sekalian yang ingin berdiskusi dan sharing ataupun apa, silakan ditunggu. Teh Erika, barangkali ada yang mau ditambahin atau apa? Ya, Kang Wahyu, silakan ada yang mau ditambahin Kang Wahyu. Dan akang yang lain, Akang Dede Sukma, silakan. Kang Budi itu ngalamun wae Kang Budi. Aduh, Kang Dea, mana wae Kang Dea. Kang Budi sehat ya Budi, Masya Allah. Udah kangen nih sama Kang Budi. Kang Nandiu mana Kang Nandiu buka atau potongan Diu? Aduh. Mana? Oh Kang Nandiu, Masya Allah, Kang Nandiu sehat selalu Kang Nandiu. Oh izin cina Kang Dani, Kang Hadi nggak akan naros begitu karena beliau sudah paham dan sudah begitu meyakini dan akan Ya, istiqomah. ini udah kayaknya mau nanya, udah mau nanya coba udah. Masya Allah, udah. Ngaceng, silakan. Siapa? Apa? Abah. Salah ngobrol. Aduh, Masya Allah, maaf. Astagfirullahaladzim. Udah, silakan. Kang Wiwit ada yang mau didiskusikan atau ditambahkan gimana kira-kira berkaitan dengan yang tadi Donrat itu? Ya, saya sebenarnya pengen nanya sama Kang Dani itu, jujur aja Kang, walaupun antum itu jauh lebih muda dari saya gitu ya, tapi banyak hal yang saya ambil sebetulnya inspirasi dan istiqomah naetan rada luar biasa sekali ya antum tuh. Jadi saya jadi minder malu sebetulnya, insecure. Jadi belum ada apa-apa gitu kan, walaupun ibaratnya orang bilang banyak keilmuan, tapi saya sampai nangis tadi. Ya, paling mungkin ada baiknya juga kadang kan tadi disampaikan bahwasanya keluarga ya yang paling mudah-mudahan kita bisa punya keluarga seperti Khadijah yang betul-betul support akan dakwah ya. Kalau saya mungkin mudah-mudahan nanti Dunat ada event untuk bisa membawa para ibu negara gitu ya, sehingga bisa saling memberikan influence ya. Mantap. Nah kebetulan ya isi saya juga ingin saya kenalkan kepada Dunat kan selama ini kan dikit-dikit saya selalu nanya Dunat lagi tiap Rabu sama Sabtu gitu kan. Nah jadi mudah-mudahan ada event nanti bisa antar ibu negara bisa saling memberikan support gitu kan ya. Ya gibah-gibah syar'i lah istilahnya ya. Mudah-mudahan. Karena kemarin kan kita sering bapak-bapaknya sering kumpul gitu kan, tapi pergerakan ahwatnya kayaknya belum terlalu banyak disentuh lah istilahnya. Itu aja barangkali Biasanya sudah Kang Wid, sebelum kita ada PPKM, itu biasanya kita kalau kumpul-kumpul ya semuanya ikut hadir begitu. Ada ibunya, bapaknya juga. Kalau ibunya yang ikutan, bapaknya juga ikut begitu. Cucunya Bah ada Bah? Cucunya juga dibawa, anak-anaknya. Ya mungkin saya belum diberi kesempatan gitu ya untuk kebetulan Kang Wiwit masuknya pas pandemi, jadi ya seperti inilah begitu online terus begitu. Sebetulnya kita dari 2019 ke belakang itu banyak sekali offline ya berkumpul bersama sahabat sekalian, keluarganya. Jadi kita sambil membahas rencana ke depan itu biasanya berkumpul dulu sama semuanya datang gitu dari keluarga. Jadi biar tahu nih keluarga itu kita sering ada acara-acara atau kemana keluar kota itu dengan si A, si B itu tahu begitu. Jadi tidak harus ada izin lagi karena emang udah tahu kan. Betul Bah. Alhamdulillah begitu. Siap Bang Wid, nanti kita saya juga kan sama istri alhamdulillah kan tinggal di foto banyak. Istri sudah enggak kalau tinggal di foto serasa cepret Haji. Oh ya, udah enggak akan komen lagi begitu. Berarti udah sama Dunrat udah diwakafkan waktunya untuk Dunrat begitu. Diwakafkan waktunya untuk Dunrat seperti itu. Biarpun kita nggak izin, jangan nginep di mana ya fotokan. Oh iya, udah biasa pulang juga biasa aja begitu ngobrol gitu. Gitu. Cuma sekarang
Ya, cuma Curhat sekarang, aja. cuma sekarang kan lagi siaga nih, Abang jadi nggak curhat bisa deh. kemana-mana nih gitu. Biarpun ini Sama takutnya bah, saya juga lagi begitu. siaga ini Soalnya siap di antar sini kan jaga nih. nggak ada apa cowoknya, nggak ada cowok di sini cewek semua. Jadi saya harus jaga kandang gitu, jaga gawang. Iya Aduh, nih. masya Allah Berarti gitu. sama-sama berarti Uda sama sama Uda sama Abah ya, sama saya yang lagi nunggu kelahiran ya. Ya, 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 ya. Alhamdulillah. mudah-mudahan Doanya dari sahabat mudah-mudahan sekalian aja ya. teman-teman yang lain yang sedang menanti juga Allah kasih kemudahan Amin. segera dikasih Amin, anak. amin, Amin, amin. amin, Amin. amin. Ya, Teh Raya juga Amin. termasuk. Teh Raya Tambah berapa bulan lagi Teh juga Raya? tuh. Bulan sekarang Raja Ampat. Oh, Raja Ampat berarti jadi lahir di Papua ya Teh? Iya. Masya Sorongnya. Allah. Kenapa nggak di Masya Allah. Turki we? Padahal mah di Turki Teh. Numpangnya ya, numpang lahiran gitu. Soalnya biar nggak jadi negara Indonesia Teh. Bosan negara Indonesia mah nih Garut Teh. Aduh, Alhamdulillah. turunan kidul ya. Baik, ada Turunan yang kidul. ditanyakan nggak kira-kira Silakan teman-teman Terika, semua? Terika silakan. Willy Ayah anu bade Ya, disampaikan. mudah-mudahan semuanya bisa berkontribusi maksimal biar dakwah kita eksistensi. Mudah-mudahan dapat fadilahnya tadi sebagaimana Mas Dwi Amin. almarhum. Beliau Amin. beliau Amin, mudah-mudahan amin, amin, mendapatkan pahala yang terus mengalir karena Instagramnya sampai sekarang kita ikhtiarkan untuk eksis ya. Kebayang kalau saya pensiun dari dakwah ya anggeus lah capek lieur mikiran si udah wae pusing lah, minta kopi wae lah. Balik. Jadi bere-bere tas. Jangan diomongin Teh. Astagfirullahaladzim ya Rob. Nah, ini silakan ada buat sebelum ditutup ke info-info ke Junrat apa yang Oh ya, kedepannya alhamdulillah. setelah Jumat kemarin bagaimana Jadi- apa kemarin ininya? Ya, siap informasi saja sebagai penutup mungkin nanti berdoa bersama ya. Informasikan insya Allah nanti hari Selasa saya akan ke Bekasi kembali jadi yang mau ikut dan itu sepertinya kita nginep lagi 1 hari karena ini ngajarin totalitas di tim bergerak yang ada di Bunian dan teman-teman semua alhamdulillah sudah ada pesanan kembali sampai repeat order 2 kali 480 pieces yang di bergerak Bunian dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan sekali lagi tidak hanya ramai di awal, mudah-mudahan bisa terus eksistensi dan bantu sekali lagi saya secara pribadi untuk minta ikhtiar teman-teman lagi effortnya lagi lebih dibesarkan kembali tentang mengenalkan kembali produk bergerak ini sama yang lainnya. Jadi informasinya nanti hari Selasa kita akan bertolak kembali sore nginep 1 malam jadi Rabunya siang pulang atau jam 3 sorenya kita pulang jadi dari malam kita berangkat untuk evaluasi 1 pekan kurang lebih 10 harian lah sudah berjalan dan alhamdulillah ada repeat order yang bagus yang banyak dan sekali lagi siapapun teman-teman yang mau ikut ke Bekasi kita ikhtiarkan ke sana dan ada Ustadz Ucu di hari Senin jangan lupa ya Pak ya Ustadz Ucu Ya, ini spesial Ustadz Ucu hari guest star. Senin. Spesial gestarnya Ustadz Ucu nanti akan mengisi kajian Dunrat kita. Jadi buat Pak Rohim ya, Pak Rohim mudah-mudahan bisa bergabung kembali di kegiatan tarbiyah subuh kita, bisa ikhtiar untuk kita bersama ngaji bareng lagi ada Ustadz Ucu ya. Baik itu saja mungkin Pak yang disampaikannya nanti diumumkannya lagi. Sekali lagi kita ketemu lagi mungkin di bulan Desember ini kita ada jadwal offline lagi ketemu silaturahim ya. Karena ajakan juga nih buat teman-teman semua Dunrat nanti Jumat pekan besok kita ada acaranya di lapaknya Mak Yangfa ya. Jadi kita libur dulu ke pesantren hari Jumat karena kita hari Ahadnya Asik. ke pesantren jadi kita geser dari hari Jumatnya kita geser ke hari Ahad tanggal 19 kita akan silaturahim ke pondok pesantren atau binaannya Ustadz Yana Kang Yana dari Ustadz Marzan. Kita kasih hatim duafa di sana ada kegiatan. Saya akan ikhtiarkan bismillah. Kita akan berbagi 150 burger sampai 200 burger. Tadi saya sudah koordinasi. Jadi hari Jumatnya kita alihkan ke hari Ahad karena hari Jumatnya kita diundang sama tim Mak Yangfa. Ini udah ready siap-siap ya.
Kita akan Siap, masak ada. Datang semua ya. kita akan masak di lapaknya Mak Yangfa di Oh, di daerah tempat. Gasibu ya Teh ya. Dimasak di tempat itu ya. Ya, masak di tempat, insya Allah. Siap. Siap. Masya Kita Allah. tapi masak di tempatnya nggak semuanya mungkin Teh ya. Jadi kita sebagian Ya. yang masak di tempatnya. Kita siapkan dulu dari rumah. Nanti Kang Wiwit, saya tunggu. Pokoknya semua 300 teman-teman ini, jamaah ya. ya Wah, kurang lebih ada Masya 300. Kita Allah, akan makan 300. bersama Berarti Calon, calon, 300 calon. mah, nasi kebuli ya. 300 mah, 300 Iya. mah tuh masak di tempat semuanya berarti ya. Ya, nanti ada sebagian yang saya masak di rumah. Jadi posisinya nanti masak di tempat itu hanya beberapa porsi saja. Kita akan berbagi makanan buat para pejuang pejuang ini Jalanan. Jumat. jalanan ya. Bukan Jumat. Jadi Yang kita Jumat. masak di sana. Jadi hari Jumat itu kita fokuskan di sana dan sambil ngobrol ngopi-ngopi cantik di lapaknya Mak Yangfa ya. Jadi hari Ahadnya Jumat baru apa kita Ahad? Ahad kan? ya bukan hari Jumat. Jumat. Hari Jumat itu kita masak bareng Kang Wiwit. Dan Ya. Di mana itu? Jumat. Hari Ahadnya kita main ke ininya Ustadz Yana. Jadi kita Hari Jumat silaturahim. di Cisangkuy. Hari Jumat di Cisangkuy. Cisangkuy. Setelah Taman Lansia. Cisangkuy. Ya, ya, ya. Cisangkuy. Dekat Ya, Yogat. ya, ya. Ya, Dekat siap. dekat Yogat. Paling itu Udah saja. nggak ada Nanti juga bisa ya, dibikin Cisangkuy. flyernya hari ini ya Kang ya. Ya, di share tuh. Kita Di-share, bikin share. flyernya. Baik, Oke, kita oke. tutup saja dengan doa dulu ya. Lalu kita foto bareng ya. Oke, doa dulu. Bismillah, semuanya mudah-mudahan bisa konsentrasi di majelis doanya. Biar semua apa yang kita doakan hari ini, kemudian Allah ijabah menjadi doa bersama kita ya. Untuk dirubah doanya jangan tentang kita, tentang aku saja ya. Tapi lebih baik tentang kami. Ya mudah-mudahan sekali lagi ya Rob. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin ya Rabb. Semoga apa-apa yang kami ikhtiarkan betul-betul hanya ridho Allah yang menjadi tujuan. Doa-doa semua sahabat-sahabat, saya yakin semua punya doa, semua punya masalah, semua punya mimpinya. Ya Rabb, Engkau yang lebih tahu. Mudahkan ya Rabb apapun yang menjadi doanya ya Rabb. Semoga hati ini ya Rabb Engkau mudahkan selalu berkontribusi untuk agamamu ya Rabb. Mudahkan keluarga kami untuk mendukung dakwah ini ya Rabb. Bukakan keikhlasan keluarga kami semua ya Rabb untuk berkontribusi untuk agamamu ini ya Rabb. Karena Engkau berjanji siapa yang mengurus agamamu ya Rabb, maka Engkau yang akan mengurus urusan kami ya Rabb. Mudahkan hati kami untuk bisa saling berdoa dan mendoakan ya Rabb. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan kita bisa berkumpul nanti di Masjidil Haram bersama-sama ya Rabb. Mudahkan juga keluarga-keluarga kami yang belum berhaji dan berumroh ya Rabb bisa berangkat ke tanah suci-Mu ya Rabb. Di tengah pandemi ini tidak ada yang tidak mungkin karena Engkau berjanji siapa yang berniat maka Allah akan memudahkan jalannya ya Rabb. Yang mau menikah ya Rabb, mudahkan ya Rabb. Ada Pak Dokter di sini yang sedang berikhtiar, mudah-mudahan di bulan Januari nanti Allah lancarkan semua persiapannya, pernikahannya. Kemudian ada yang pengen punya anak keturunan ya Rabb, mudahkan ya Rabb. Yang sedang hamil, yang persiapan mau melahirkan ya Rabb, Engkau berikan kelancaran ya Rabb. Lancarkan sebagaimana beliau-beliau ini lancar dalam sebuah dakwahnya ya Rabb. Ya Rabb, berikan rezeki berupa keimanan selalu bagi kami semua yang hadir di sini ya Rabb. Bagipun yang tidak hadir. Ya Allah, ikhlaskan hati ini selalu untuk bisa menjadikan sebuah keutamaan ilmu menjadi petunjuk bagi kami ya Rabb. Ya Rabb, berikan keikhlasan bagi kami pula ya Rabb untuk bisa menjadikan sebuah ilmu ini sebagai petunjuk bagi yang lain ya Rabb. Saling belajar dan saling mengajarkan ya Rabb. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhanakallah wa bihamdik, subhanallah wa bihamdik, astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahim maliki yaumiddin. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Enggak dipoto dulu, Bah.
Kita foto dulu ya sebelum ditutup, kita foto dulu, foto dulu siap. 30 juz semuanya dibuka, diikhtiarkan kita dibuka. foto bersama. Ayo yang tidak dibuka, Teh Yuli Damang, Teh Yuli, Kang Budi, ayo Kang Budi buka tuh Nandi. Kang Budi, Kang Ahmad, Nandi, buka. mangga Kang Ahmad, ayo tong dikekepan wae, Kang Ahmad. Halo. Siap, Mat. Mari dan Siap. 1, 2, action. Nah, kita cek, kita coba dulu ya. Ayah terwakil. 1, 2. Wah, mantap. Udah. Sip. Wah, Pak Dokter persiapan nikah di masker tah. Masya Allah, maskeran. Siap, 1, 2, 3. Pak Dokter info rekeningnya ya buat teman-teman yang mau nyumbang ya. Undangan online ya. Undangan online-nya. Siap. Sahabat sekalian, terima kasih kepada sahabat sekalian. Semangat bergerak dan bergerak terus, tetap istiqomah di jalan dakwah. Selamat beraktivitas di pagi ini, semoga mendapatkan berkah dan tentunya Allah meridhoi dari segala aktivitas kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan tentunya doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.